Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 1? Tentunya baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Pak Andi sangat mendoakan teman-teman semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini di tahun ajaran baru di bab 1 kita akan belajar tentang kasih sayang. Nah, teman-teman semuanya di rumah tetap belajar. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dan tatap muka ya, teman-teman. Kita akan melihat di sini ada kasih sayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, teman-teman. Kita lihat di sini ada luar angkasa, juga ada sungai. Di sini Pak Adi membuat video sungai, teman-teman. Begitu indahnya kan ya. Allah sungguh berkasih sayang kepada seluruh manusia, sehingga hari ini kita melihat ada cucuran air, tetesan air. Juga air itu menjadikan pohon-pohon bisa tumbuh, teman-teman semuanya. Juga bisa digunakan sebagai makanan tumbuh-tumbuhan dalam rangka proses fotosintesis atau proses terjadinya tumbuh-tumbuhan, teman-teman semuanya ya. Kita melihat di sini bagaimana Allah begitu berkasih sayang kepada kita semuanya. Begitu Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan diturunkannya air yang mengalir, juga tumbuh-tumbuhan serta langit atau angkasa yang begitu indah. Kita lanjut teman-teman semuanya. Sudah dilihat ya teman-teman gambar semuanya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Oh iya, materi kali ini kita akan belajar dua bagian. Yang pertama tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke materi pertama. Oh ya, dilihat nih, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di sini ada boneka yang menjelaskan atau kartun. Oke, lihat teman-teman. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Kita melihat dari gambar ini anak-anak yang sedang bermain-main, kalau di Sunda namanya sapintrong. Begitu indahnya, begitu menyenangkan. Namun di pinggir kita di sini ada saudara kita yang menangis. Teman-teman, kita kembalikan lagi ya. Nah, ada yang menangis. Nah, tentunya ketika ada sahabat kita, ada saudara kita yang menangis, maka kita harus menolongnya, teman-teman ya. Pastikan selalu punya rasa peduli terhadap saudara kita. Karena tentunya sikap kita itu adalah terkait bahwa ketika kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus menyayangi teman-teman kita ya. Oke, kita lanjut ke materi teman-teman. Nah, kasih sayang Nabi Muhammad. Kasih sayang adalah cerminan sikap saling menghormati, mengayomi, mengasihi. Teman-teman kan suka mengasihi, kalau ada kucing dikasihi, peduli. Ketika ada teman yang lapar atau ketika ada tetangga yang lapar juga dirawat. Ketika ada tumbuh-tumbuhan misalnya, juga berempati kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kasih sayang tidak memandang apakah sesuatu itu benda mati atau hidup, tua atau muda, status sosial, jenis kelamin, nyata atau tidak nyata, ras maupun golongan. Jadi kita menyayangi adik-adik, kita menghormati yang tua, juga tidak melihat status miskin atau kaya, mau laki-laki perempuan, semuanya harus kita sayang. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang. Nabi Muhammad menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Kepada orang jahat pun Nabi Muhammad tetap berkasih sayang. Ayo teman-teman di rumah, kalau ada orang yang jahat, apakah kita tetap memberikan kasih sayang atau tidak? Nah, tentunya Nabi Muhammad SAW sangat menyayang. Nah, kita akan menjelaskan dulu bahwa ketika di zaman Rasul SAW, ketika hari raya Idul Fitri tiba, ada anak-anak yang bergembira. Ketika Rasul SAW pulang, ada anak menangis. Nah, anak-anak bergembira, namun ketika Rasul pulang, ada anak menangis. Rasul berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nah, ketika Rasul melihat ada seseorang saudaranya sesama manusia yang menangis, lalu Rasul berkata, "Jangan menangis." Nah, teman-teman, kalau ada yang menangis nanti ajak bicara, "Jangan menangis, Nak.
aku akan membantumu. Kan indah sekali ya teman-teman. Di sini ada sholawat. Sholawat itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah bisa kan ya? Sering ini di masjid, dan teman-teman semuanya banyak sholawat itu ya tentunya ada juga ketika sholat. Oke, lanjut ke berikutnya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, ketika berdakwah di Mekah, banyak orang menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, beliau dilempari kotoran. Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Beliau mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Nah, teman-teman semuanya, Rasul ketika berdakwah, ketika melakukan kebaikan, juga Rasul suka dilempar kotoran. Suatu ketika orang yang melempar Nabi Muhammad jatuh sakit. Banyak orang yang berpendapat ia sakit karena kejahatannya. Nabi Muhammad mendengar berita tersebut. Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya, membawakan buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi. Nabi mau menjenguk orang yang jahat kepadanya. Ayo teman-teman, kalau ada orang yang jahat kepada kita, apakah kita akan mendoakan hal yang baik atau menengoknya, atau bahkan malah kita mendoakan agar dia terus celaka? Ayo teman-teman, kita lanjut bagaimana kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sakit itu terkejut bukan main. Orang itu tidak menyangka Nabi akan menjenguknya. Lalu orang itu pun menangis terseduh-seduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang. Dan akhirnya orang tersebut beriman. Jadi ketika ada orang yang membenci kita, maka doakan yang terbaik teman-teman. Jangan balas dendam ya. Doakan yang terbaik, ya Allah, orang yang menyakitiku semoga Allah lembutkan. Nah gitu teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sikap terpuji, sifat terpuji yang harus dipelihara ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti berikut: menyayangi orang tua dan anggota keluarga, sayang kepada guru, teman, dan saudara, teman-teman semuanya. Nah, sungguh kita melihat ya dari kisah itu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkasih sayang terhadap sesama manusia. Rasul ingin menciptakan suasana rukun dan damai. Maka teman-teman semuanya siap ya, di rumah kita menyayangi orang tua, kakak kita, adik kita hormat kepada kakak, kita hormat kepada adik kita, juga sayang kepada guru, teman, dan saudara ya, tidak ada balas dendam. Berkasih artinya mempunyai rasa kasih sayang, suka menolong sesama dalam kebaikan. Sayang artinya memberi perhatian tanpa meminta imbalan apapun. Sama Rasul SAW juga itu tidak berharap dapat imbalan, tulus dan ikhlas. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita amati, kita lihat ya, ada teman kita yang sakit, lalu dia bantu. Itu teman-teman, maka menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita adalah suatu hal yang harus segera kita laksanakan. Oke, itu berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman, kita membantu kesibukan ibu bapak di rumah, menjaga dan menemani adik bermain, mengajari adik belajar pada malam hari, menengok dan mendoakan teman yang sakit, meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan, ya itu harus kita laksanakan teman-teman semuanya ya. Oke, juga berkasih sayang juga ditujukan kepada hewan dan tanaman dengan berbuat seperti berikut: memberi makanan pada hewan peliharaanmu, membersihkan kandang setiap hari. Nah, jadi kalau teman-teman mengurus binatang, pastikan membersihkan kandang setiap hari. Kalau tidak mampu, maka jangan sekali-kali mengurus binatang di rumah ya. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Juga nomor 4, mengobati apabila hewan peliharaan sakit teman-teman. Oke, kita latihan ya. Insya Allah aku bisa. Nah teman-teman, Pak Andi percaya teman-teman bisa. Aku membaca sholawat Nabi. Bisa kan?
seperti tadi sholatullah atau Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kita coba. Wah, betul teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Betul tidak teman-teman? Iya betul. Nomor 3. Aku selalu berbagi dengan makanan dengan temanku. Ya, Masya Allah tuh, baik sekali teman-teman ya. Selalu berbagi makanan. Aku selalu menolong teman. Betul tidak? Suka tidak ya teman-teman di rumah? Suka, betul, bagus sekali ya. Ini akhlak yang bagus. Ini betul-betul cinta kepada Rasul kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, amati gambar berikut. Bagaimana kita melihat ada orang yang sedang sakit. Nah, lalu kita datang menengok dan mendoakan ya. Teman-teman pastikan menengok dan mendoakan teman yang sakit. Namun apabila kondisinya hari ini sedang pandemi, kalaupun tidak menengok, maka mendoakan bagian cara terbaik ya teman-teman semuanya. Maka doakan ya teman-teman. Lanjut ke materi kedua, kasih sayang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk materi kali ini teman-teman semuanya di pertemuan pertama di materi PAI tentang kasih sayang. Semoga Allah memberikan kesehatan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.